Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia Marcelina, NIM 2010402018. Saya dari kelas 1A jurusan Ekonomi Syariah. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah perumusan dan lahirnya Pancasila secara singkat untuk memenuhi tugas-tugas aplikasi komputer. Baik, langsung saja. Sejarah perumusan dan lahirnya Pancasila. Secara singkat, pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyo di Dinggrat. Dalam pidato pembukaannya, Dr. Rajiman antara lain mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang. Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini? Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu 5 dasar oleh Muhammad Yamin yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1949. Yamin merumuskan 5 dasar berikut: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Muhammad Hatta dalam memoarnya meragukan pidato Yamin tersebut. Kemudian, Pancasila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila. Soekarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut: kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Nama Pancasila itu diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni itu. Katanya, sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. 5 bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita, ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Sebelum sidang pertama itu berakhir, dibentuk suatu panitia kecil untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian, untuk menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia merdeka. Dari panitia kecil itu dipilih 9 orang yang dikenal dengan Panitia 9 untuk menyelenggarakan tugas itu. Rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Kemudian, setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi, beberapa dokumen penetapannya ialah rumusan pertama, Piagam Jakarta atau Jakarta Charter,
tanggal 22 Juni 1945. Rumusan kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan ketiga, Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1949. Rumusan keempat, Mukaddimah Undang-Undang Dasar sementara tanggal 15 Agustus 1950. Dan terakhir, rumusan kelima, rumusan pertama menjiwai rumusan kedua dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi atau merujuk dekret Presiden 5 Juli 1959. Demikian, Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juni 2016 telah menandatangani Keputusan Presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, sekaligus menetapkannya sebagai hari libur nasional yang berlaku mulai tahun 2017. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan sejarah perumusan dan lahirnya Pancasila secara singkat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.